kembali lagi di channel Klavo Sukacita, dan dari tempat ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Namun sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang menganugerahkan kepada kami hidup sampai saat ini, kami bersyukur. Dan di saat ini kami hendak membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu melalui channel Klavo Sukacita. Karena itu kami memohon curahan urapan kuasa Roh Kudus, menuntun akal budi pendengaran perhatian kami serta konsentrasi kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan daripadanya kami diperlengkapi untuk menjalani kehidupan, kerja dan karya kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan lebih berbahagia adalah melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Tema daripada pembacaan kita adalah benih yang baru. Tema bacaan kita dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34 adalah benih yang baru. Saudara-saudara, tema keseluruhan kitab Yeremia adalah hukuman Allah tidak terelakkan bagi Yehuda yang tidak bertobat. Pelayanan Yeremia sebagai nabi diarahkan kepada kerajaan selatan, yakni Yehuda. Yeremia berasal dari keturunan imam, lahir dan dibesarkan di Anatot, desa para imam, kira-kira 6 km dari Yerusalem. Yeremia memulai pelayanannya ketika Yehuda dipimpin oleh Raja Yosia. Yosia adalah raja yang baik dan takut akan Allah. Yeremia terlibat dalam gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia, yang mana pada zaman Raja Yosia perayaan Paskah dirayakan kembali setelah sekian lama tidak dirayakan semenjak Nabi Samuel. Tabut perjanjian dikembalikan ke dalam bait Allah dan tidak usah diusung atau dipindahkan. Dan Raja menetapkan kembali tugas para imam kepada orang Lewi dalam rumah Tuhan, serta menasihati mereka agar menunaikan tugas jabatan mereka untuk melayani Tuhan saja. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 35. Akan tetapi, Nabi Yeremia sadar bahwa gerakan itu tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang sungguh-sungguh dari hati bangsa Yehuda. Apalagi ditambah dengan pengganti Raja Yosia, yakni Yoyakim, dan selanjutnya Raja Sedekia yang berujung pada runtuhnya Yerusalem. Mereka adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Dapat kita lihat pada pasalnya yang ke-39 dari kitab Yeremia ini. Yeremia selalu mengingatkan, jika tidak ada pertobatan yang sejati dari umat ini, maka hukuman dan pemusnahan dari Allah akan datang dengan tiba-tiba. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Nabi Yeremia menubuatkan adanya benih yang baru yang diikat dalam sebuah perjanjian baru. Kita baca di pasalnya yang ke-31. Benih merupakan bahan tanam yang digunakan untuk memulai awal dari munculnya kehidupan tanaman yang baru.
Dan jika ada benih yang baru, berarti sebelumnya ada benih yang lama. Pertanyaannya adalah, kehidupan seperti apakah yang telah dihasilkan oleh benih yang lama itu? Apakah kehidupan yang baik dan subur? Dan apakah telah menghasilkan buah benih tersebut? Dan bagaimana rasa dari buah itu? Lalu mengapa harus ada benih yang baru? Itu berarti benih yang lama telah menghasilkan kehidupan, tetapi bukan kehidupan yang baik. Itu berarti tidak subur. Itu berarti benih tersebut jarang menghasilkan buah, dan jika ada, berarti buah tersebut rasanya asam. Itulah kehidupan bangsa Yehuda dan Israel yang tidak taat kepada Allah. Mereka melupakan Allah dan menduakan Allah. Karena itu benih yang lama harus dibuang dan diganti dengan benih yang baru. Di ayat yang ke-31, Allah berjanji untuk mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya, baik Israel maupun Yehuda, yang kemudian tergenapi melalui Yesus Kristus, yakni melalui kematian dan kebangkitannya. Perjanjian yang baru diperlukan karena yang lama tidak memadai. Yang lama ditulis pada loh batu, tetapi yang baru ditulis pada loh hati. Ayatnya yang ke-32. Dengan demikian, akan nampak di ayat 33 dan 34, ciri-ciri khusus benih yang baru itu seperti apa. Benih yang baru itu adalah, pertama, takut akan Tuhan dan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Yang kedua, memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan Allah dan hidup sesuai dengan standar kebenaran Allah. Yang ketiga, setiap orang akan mengenal Tuhan secara pribadi dan mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan karena segala dosa mereka telah diampuni dan mereka telah disucikan. Itulah ciri-ciri khusus benih yang baru atau orang yang telah dibaharui, umat yang telah dibaharui di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di Minggu Sengsara yang keempat ini, melalui nubuat Nabi Yeremia, mengingatkan kepada kita ada dua hal. Pertama, kita adalah manusia berdosa yang berasal dari benih lama, tidak subur, jarang berbuah, dan sekali berbuah, buah itu asam. Artinya bahwa kehidupan lama kita yang selalu berkutat dalam dosa, yang selalu diliputi dengan kegelapan, keinginan-keinginan daging yang berkuasa di dalam diri kita, yakni hal-hal yang jahat, syirik, kemabukan, pesta pora, hawa nafsu, pencurian, persinahan, seks bebas. Kehidupan kita yang lama itu sesungguhnya sudah dibaharui di dalam Tuhan. Kita telah menjadi benih yang baru, dan karena itu sebagai benih yang baru dalam perjanjian baru dengan Allah, kita harus hidup dalam ketaatan dengan Allah. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan bagi kita, meninggalkan segala yang lama lalu menyambut hal yang baru, dan dengan hal yang baru itu pula kemudian kita diharapkan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Di Minggu Sengsara yang keempat, melalui nubuat Nabi Yeremia mengingatkan kepada kita bahwa hal yang kedua, melalui penderitaan dan kematian Yesus, kita telah ditebus dan disucikan dari dosa dan pelanggaran kita. Kita menjadi benih yang baru, yang subur, yang tidak layu daunnya, dan menghasilkan buah yang banyak dan manis. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Benih lama kita telah dibuang dan digantikan dengan benih yang baru, yang tertulis bukan pada loh batu, tetapi tertulis di dalam loh hati kita. Dan itu berarti bahwa kita harus setia melakukan apa yang sudah Tuhan kehendaki melalui firman-Nya bagi kita, bersekutu dengan Dia, waktu untuk berdoa, dan selalu dapat dan mampu dengan meminta kuasa Roh Kudus mengalahkan segala keinginan-keinginan daging di dalam diri kita. Maka dengan demikian
dalam perjalanan hari-hari hidup kita, sepanjang kita ada dan diperkenankan Tuhan di dalam dunia ini, kita akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang menyukakan hati setiap orang ketika menikmatinya melalui kata, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena Engkau menebus dan membaharui kami. Segala benih kami yang lama, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan telah Engkau gantikan dan Engkau telah tuliskan itu di dalam loh hati kami. Biarlah Tuhan, kami senantiasa dalam perjalanan hari-hari kehidupan kami terus melakukan kehendak Tuhan, hidup berpadanan dengan firman Tuhan, hidup setia dan takut akan Engkau, supaya dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami menampakkan semuanya itu lewat kata dan perbuatan, itu menjadi berkat, dan buah-buah itu dirasakan oleh setiap orang yang berada di sekeliling kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, bahkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Benih itu tetap tumbuh, benih itu tetap menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang manis dan enak rasanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi semua orang yang terhubung dengan channel Klavo Sukacita di mana saja mereka berada dan mendengarkan channel ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi dan melimpah dalam hidup mereka, untuk menjaga dan mengawal mereka di sepanjang jalan kerja dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.